Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Dwi Nuryuda dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sejarah penemuan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yaitu Isaac Newton lahir di Walthorpe, Lincolnshire, Inggris pada tanggal 25 Desember tahun 1642. Newton dilahirkan secara prematur 2 minggu sebelum Isaac lahir. Ayahnya yang bernama Isaac Newton meninggal dunia, sehingga nama dia diambil dari nama ayahnya sendiri. Kehidupan pada masa kecil, beliau sering mengalami sakit-sakitan. Saat berusia 3 tahun, ibunya yang bernama Hannah menikah dengan seorang pendeta dari desa North Witham, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi Isaac tetap tinggal di Walthorpe dengan neneknya. Pada tahun 1659, Isaac kemudian bersekolah di King's College di Grantham, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia anak yang rajin dan suka belajar ketimbang bermain-main seperti anak laki-laki lainnya. Untuk kedua kalinya, ibunya menjadi janda tatkala Isaac berumur 14 tahun. Isaac berhenti sekolah karena ia harus bekerja di ladang dan di peternakan untuk menghidupi ibunya dan ketiga adik tirinya yang lebih muda dari dia. Tentu Isaac sangat kehilangan sekolahnya dan ibunya menyadari itu. Ketika Universitas King's College bersedia membebaskan biaya sekolah Isaac, anak kepandaian dan keadaan keluarganya yang miskin, Isaac kembali sekolah sampai selesai. Kemudian Isaac melanjutkan pendidikannya ke Trinity College di Universitas Cambridge dengan niat menjadi pendeta gereja Inggris. Pada saat itu Isaac berusia 18 tahun. Lagi-lagi ia mengalami kesulitan hidup. Untuk membiayai sekolahnya, ia terpaksa melakoni berbagai pekerjaan hingga berjam-jam setiap hari, termasuk bekerja untuk profesornya. Isaac lulus tahun 1665, tak lama sebelum wabah pes yang dikenal dengan Black Death melanda London. Semua universitas ditutup selama wabah merajalela. Isaac kembali ke peternakan keluarganya yang sekarang diurus oleh adiknya. Di situ Isaac melanjutkan studi dan penelitiannya mengenai teori binomial, cahaya, teleskop, kalkulus, dan teologi. Ketika Universitas Cambridge dibuka kembali, Newton melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh gelar sarjana. Sambil mengajar dan melakukan penelitian. Tahun 1672, Newton diterima sebagai anggota Royal Society, kelompok ilmuwan yang mengabdikan diri kepada metode eksperimental. Kepada kelompok ini dia menyumbangkan salah satu teleskopnya yang baru bersama temuannya tentang cahaya. Kemudian pada tahun 1689 sampai 1690 Isaac Newton mewakili Universitas Cambridge sebagai anggota parlemen. Pada tahun ini kesehatannya memburuk namun sembuh kembali seperti semula.
umur 80 tahun, Newton sering dililit penyakit tetapi melihatnya masih baik. Untuk membantu mengakomodasi kegiatannya, pekerjaanlah seorang asisten Newton tidak menikah, tapi ketiga saudara tirinya tetap mendapat perhatian darinya. Newton meninggal tahun 1727 dalam usia 84 tahun. Dia mendapat kehormatan dimakamkan di Westminster Abbey, tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga raja, orang terkenal, pahlawan, dan ilmuwan. Setelah Newton meninggal, untuk mengenang jasa-jasanya dibuatlah mata uang bergambar Newton. Latar belakang penemuan hukum Newton, itu ide terbesar Newton justru terjadi pada tahun 1666. Pada siang hari dia membaca dan merenungkan teori Copernicus, Galileo, dan Kepler tentang orbit bumi di bawah pohon apel. Sebuah apel jatuh menimpanya dan dia langsung mengambil kesimpulan bahwa bulan juga mempunyai daya tarik karena bulan tidak jatuh ke bumi sama seperti apel yang dikenal dengan gravitasi. 7 tahun kemudian dia baru mendapatkan jawabannya. Mulai bosan terkutat dengan alam semesta, Newton mulai melakukan eksperimen tentang cahaya. Newton mengawali penjelajahan sains dengan dasar pemikiran Galileo, analytical geometry dari Descartes, dan hukum Kepler tentang gerakan planet yang ada di otak. Ketiga orang inilah yang disebut Newton dengan raksasa-raksasa yang menggendongnya. Newton memformulasikan 3 hukum yang mengatur semua gerakan atau fenomena dalam alam semesta, dari galaksi di jagad raya sampai elektron berputar mengelilingi nukleus. Hukum gerak Newton mampu bertahan 3 abad. Tidaklah lengkap apabila tidak menampilkan hukum Newton yang menjadi legenda sampai sekarang. Ada hukum-hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton yang berbunyi itu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus berdiam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Yang kedua, itu koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum ini yang berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding berbalik dengan masanya. Hukum 3 Newton. Hukum ini berbunyi jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang terima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum 3 Newton, yaitu yang pertama adanya gaya gravitasi, kedua
peristiwa gaya magnet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.